Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji tentunya milik Allah, dan kita sebagai hambanya Allah wajib bersyukur kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan mengingkari nikmatku. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya, dan barang siapa yang mengingkari nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam tentunya tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang Umi cintai, bunda-bunda anggota Majelis Taklim Darussalam yang senantiasa dirahmati Allah. Hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan di waktunya agak digeser sedikit, dan saya salut sama bunda-bundanya, tetap semangat walaupun digeser sedikit, tapi keridoannya bunda ini menjadi keberkahan untuk kampung sedekah di daerah Ciracas sana. Karena saya diminta pagi-pagi untuk mengisi metode kauni di kampung sedekah di daerah Ciracas. Di sana ada banyak pejabatnya, mulai dari Pak Camat sampai itu semuanya. Dan alhamdulillahnya tadi acaranya dengan diguyur hujan. Jadi mudah-mudahan dengan hujan tambah berkah gitu ya. Memperkenalkan kampung sedekah itu adalah kampung yang diharapkan bisa mandiri nantinya dari semua segi, dari semua bidang. Dan insya Allah mudah-mudahan akan sampai ke sini, karena itu ada penggeraknya dari tim kampung sedekah yang akan bergerak ke masing-masing kecamatan nantinya, agar kecamatan di Jakarta ini masing-masing kecamatan nanti akan mandiri, dia bisa nanti untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kampungnya, baik itu dari segi agama, dari segi pemberdayaan ekonomi dan lain-lainnya. Dan tadi alhamdulillah ketika dibacakan ayat-ayat Allah tadi hujannya berhenti dulu gitu ya. Jadi berhenti hujannya, saya bisa mengajarkan metode kauni. Kemudian setelah selesai 3 ayat, hujannya turun lagi banyak, masya Allah. Mudah-mudahan berkah ininya. Dan keridoannya bunda semua, dengan hati yang ridho saya minta dari pagi, bolehkah saya digeser waktunya dari pagi menjadi siang? Takutnya siang ini kan lagi bobo-bobo cantik semuanya kan, tiba-tiba disuruh belajar, dan ternyata masya Allah, tabarakallah, yang hadir ya ini aja, ini tuh mewakili 100.000 penduduk gitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan ini kan jadi ustazah, jadi ustadz semuanya, insya Allah yang akan jadi ustazah yang akan membuat negeri kita ini menjadi negeri yang barokah.
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi, yaitu dengan pembahasan seperti biasa pelajaran kita. Rasanya kalau udah setiap minggu, Ibu senang gak sih ketemu? Ibu senang gak sih? Udah kembali minggu lagi, hari apa lagi? Oh iya, alhamdulillah. Rugi ya, masya Allah. Ini dia yang merasa innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Dan ternyata bunda-bunda yang hadir ini orang-orang yang ogah rugi, bener ya? Jadi kalau udah hari Ahad pasti bawahnya udah pengen, yes hari ini belajar apa lagi, hari ini belajar apa lagi. Walaupun pelajarannya banyak, pulangnya tetap hilang lagi gitu ya, belajar gitu. Bawa banyak, hilang lagi gitu. Tapi nggak apa-apa. Memang seninya belajar begitu gitu ya, seninya belajar. Makanya tergantung dari doanya ketika mau berangkat. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Warzuqni fahman, dan berikan aku pemahamannya. Udah doa itu belum sebelum berangkat. Jadi ya minimal tahu kalau pergi ke tempat ilmu artinya mempermudah jalan menuju surga, sebagaimana hadis dari riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, apa hadisnya? Man salaka thoriqan, yuk sama-sama. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thoriqan, lahu bihi thoriqan ilal jannah, ilal jannah. Man salaka thoriqan, barang siapa yang berjalan. Berjalan kemana nih? Yaltamisu fihi ilman, yaitu perjalanan yang menuju kepada ilmu, perjalanan ke tempat ilmu. Nah, tempat ilmu ada di mana? Ada di masjid, ada di salim, ya kan? Adanya di rumah-rumah yang diadakan di sana kajian, gitu ya. Jadi yang tadi sufihi ilman, yang berjalan ke tempat ilmu untuk mencari ilmu, niatnya, ya. Sahhalallahu lahu bihi thoriqan, maka perjalanannya itu, perjalanan yang dia lakukan itu akan memudahkannya. Jadi ingat berapa langkah tuh tadi dari rumah sampai sini. Kalau kurang jauh, udah jauhin lagi. Bentar. Iya, biar langkahnya banyak kan makannya. Bunda loncat dari sini. Oh iya kan dari mama yang paling jauh, betul. Sahhalallahu lahu bihi thoriqan, dan dia akan memudahkan perjalanannya ilal jannah, kepada surga. Jadi perjalanan langkah ke sini tuh memudahkan langkah kita ke surganya Allah. Kan kita antri nanti di dalam antrian, ternyata taunya udah sampai di depan lagi. Dalam antrian ternyata kita taunya bareng sama Rasulullah. Rasul di depan kita di belakang. Pengen gak? Pengen banget supaya kita bareng sama Rasulullah. Tapi harus ada amalannya. Perbanyak sholawat, ikut sunnah Rasul. Pasti nanti barisannya ada di belakang Rasulullah SAW. Baik, mudah-mudahan kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yuk kita tasbih surat Al-Baqarah ayat 30. Kemarin 30, sekarang 31. Di murojaah dulu boleh Bunda Al-Fatihah, Bunda murojaah baca dulu, saya tasbih, Bundanya yang tilawah, saya dengarkan. Al-Fatihah plus sama surat Al-Baqarah ayat 30. Silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, saya koreksi sedikit ya. Coba bacaan Bunda. Ketika baca basmalah, jangan diseret menjadi Bismillah. Bismillah. BIS tapi tegas. Kan huruf ba itu mulut atas ketemu mulut bawah dan dia agak ditekan. Bismillah. Jadi nggak akan keseret. Jadi kalau Bismillah, nanti jadi BIS harusnya Bismillah. Caranya tekan. Jadi kalau tekan pasti keluarnya satu I-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa? Kan biasanya tiap hari baca bismillahnya ya. Karena baca bismillahnya tiap hari biasanya suka kayak itu kendor gitu loh. Jadi sekarang dikencengin lagi. Jadi rubah penekanannya bis, bukan bis gitu. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi ayat 30. Ketika mengucapkan kata di dalam surat Al-Baqarah banyak za ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Ketika dia sukun maka jangan dipantulkan. Wa'ir bukan wa'ir, tapi wa'ir. Ketika ditahan pasti nggak akan mantul ya. Yuk sama-sama. Wa'ir, 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 wa'ir. Yuk sama-sama lagi. Wa'id. Lagi. Wa'id. Lanjut. Wa'id qala rabbuka lil malaika. Wa'id qala rabbuka lil malaika. Ulang. Wa'id qala rabbuka lil malaika. Ya, ya. Sekarang ayat 31 dengarkan kemudian ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Terus lagi dua potong aja ya. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Bacanya bagus. Yuk kita cari dulu untuk tajwidnya di ayat 31. Wa'allama mad-badal panjangnya dua harokat. A bukan A tapi A. Karena di depannya wa'allama Adamal. Mal alif lam qamariyah. Karena lamnya dibaca jadi disebut alif lam qamariyah. Asma'a Mat wajib muttasil. mat wajib muttasil, betul. Kullaha Mat tabi'i. mat tabi'i thumma gunna aradahum Idhar halki idhar syafawi apa idhar halki Halki. aradahum halki apa idhar syafawi asa. Kalau mim hukumnya mim sukun bukan itu? Iya. Ya, harusnya apa? Mim sukun. Syafawi. Kalau hati itu kalau tanwin atau nun. Kalau ini hukumnya mim sukun ketemu dengan ain. A'udhum 'alal lal Alif alif lam qamariyah. Malaikah Mat wajib muttasil. Panjangnya berapa? 4, 5 atau 6 harokat. Kang, kalau berhenti di situ boleh nggak? Boleh. Nggak menyari arti. Kangnya kalau berhenti jadi apa? Marbuto. Faqala ini. Ampi. Iklab. Apa? Iklab. Iklab. Nun mati ketemu huruf ba. Ada mim kecil kelihatan?
Ada, berarti dia dibacanya menjadi mim. Jadi ambiu mi asma'i. Mat wajib mutasil. Mat wajib apa mat jaiz? Mat wajib. Mat wajib. Lanjut lagi. Ha'u. Mat wajib. Mat Jaiz. Mat mat jaiz wajib. apa mat wajib? Mat wajib. Mat wajib. Ada. Yang panjang yang di mananya ya? Ha'u. Oke. Yang panjang di ha ketemu hamzah. Berarti mat wajib lagi. Lai. Mat wajib. Mat wajib lagi. Makanya di sini agak lama napasnya kan? Karena ini ayatnya dikit tapi perlu napasnya yang lama gitu. Karena ketemu lagi nanti harus yang tung. Sementara di sini udah 3 mat wajibnya. Bi asma'i haula'i tum sodiqin. Untungnya ketemu tumnya ya. Oke, yang Pak. Ikhfa hakiki. Kuntu. Tunso. Izhar sabawi. Izhar syafawi. Untuk ketemunya izhar syafawi sama Allah itu ditolong tuh. Ketemu coba kalau ketemunya sama dengung lagi habis kayaknya tuh. Nggak usah selesai. Tuh. Nggak ada suaranya. Habis itu kayaknya. Ya, ketemu sama tum. Nah, selesai itu tuh. Sod yang sodnya Mat tabi'i. mat tabi'i dibacanya dalam keadaan tebal. Qin. Mat arif Mat arif disukun. disukun. Yuk sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Faqala ambi'uni asma'i haula'i in kuntum sholihin. Artinya kemarin waktu ayat 30 kata Allah apa? Allah hendak menciptakan khalifah, yaitu dalam wujud yang disebut manusia. Jadi manusia itu tugasnya menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Kira-kira setelah mau Allah pengen menciptakan manusia, apa kata malaikat? Oh, ngapain bikin orang yang akan menumpahkan darah, rusak bumi? Nggak cukup apa kita aja nih yang selalu bertasbih, kata malaikat. Tapi ternyata apa kata Allah? Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Akhirnya di ayat 31 kata Allah tadi kan aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah di ayat 31 ini Allah tunjukkan kelebihan dari ciptaan Allah itu kepada malaikat. Nah apa kata Allah? Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Ya jadi ini ya. Berarti kalau kita, ini Allah mencontohkan ketika Allah menciptakan, Allah contohkan, Allah ajarkan kepada Adam. Sama, prinsipnya kita kalau nggak tahu ya belajar dulu, gitu. Harus ada yang ngajarin supaya kita bisa tahu ya. Dia memperlihatkan kepada para malaikat yang tadi kata malaikat ngapain sih mau nyiptain gitu ya. Nah ini Allah kasih tahu nih kepada para malaikat diperlihatkan, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Nah ditantang malaikat, ayo Adam diajarin. Malaikat kan belum dikasih tahu tadi kan, tapi malaikat kan keberatan kayaknya ketika harus diciptakan manusia karena dia akan menumpahkan darah, akan merusak bumi ini.
Maka Adam diajarkan, insya Allah Nabi Adam jadinya hafal tuh semua nama benda. Tapi Allah pengen menantang dulu, yuk tanya malaikat, coba kamu sebutkan semua nama benda ini. Kira-kira bisa nggak ya malaikat? Nah, yuk ayat 32-nya satu lagi ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Ya, sekali lagi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Qaf atau lu sub qala sugro ha lanai Manja ismun fasil panjangnya 4 harokat atau 5 harokat. Illa ma alatan mim sukun ketemu huruf ta, bacanya jelas apa teguh? Jelas. Namanya apa? Ibham Syafawi. Inna kunna anta ikfa hakiki kal alif lam qamariyah li ul kim arif Masya Allah. Intinya jawabnya Masya Allah. Allah yang bikin adanya jago. Allah yang bikin adanya keren ya. Yuk sama-sama baca. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tadi di ayat 31-nya Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semua benda. Kemudian Allah memperlihatkan kepada para malaikat sambil berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda itu jika kamu yang benar. Tadi kan karena merasa benar di ayat 30-nya ya. Udahlah cukup kita aja yang bertasbih. Tadi kata Allah, aku lebih mengetahui dan kamu tidak perlu. Kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Adam dan Allah sekarang balikan kepada para malaikat. Yuk coba sebutin, tahu nggak kamu nama-nama benda itu jika kamu yang benar. Akhirnya mereka, para malaikat menjawab, Maha suci Engkau. Qalu subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi kita bisa tahu karena Allah yang memberikan pelajaran.
Kita bisa jago, kita bisa pintar. Tadi kan saya bilang, sebenarnya ada jago dan tahu. Karena Allah yang memasukkannya, memberikan pemahaman ke dalam diri Bunda. Makanya kalau udah punya itu jangan sombong gitu. Kenapa? Karena Allah yang memberikannya dan Allah berhak kapanpun Allah mencabut ketika kita sombong dengan ilmu ya. Yuk, kata malaikat dengan tutur bahasa yang sangat halus. Caranya adalah Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain yang Engkau ajarkan. Artinya malaikat tidak meninggi lagi, tetapi malaikat merasa tidak ada yang kita ketahui selain yang diajarkan kepada kami. Sungguh innaka antal alimul hakim. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui. Alim artinya tahu, maha mengetahui. Hakim maha bijaksana. Jadi artinya ketika malaikat dimintain pendapat untuk Allah mau menciptakan, kan itu kan haknya Allah, hak prerogatif Allah untuk menciptakan manusia. Karena Allah memberikan pernyataan akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Malaikat merasa keberatannya karena ini orang diciptakan manusia pasti akan terjadi pertumpahan darah, pasti akan membangkang, pasti akan merusak. Udah ajalah kita. Tapi kata Allah, aku lebih tahu dan kamu tidak mengetahui. Akhirnya diciptakanlah Nabi Adam dan diberikan ilmu. Jadi manusia itu diturunkan dengan ilmu. Jadi nenek moyang kita dikasih pelajarannya dulu, ya. Makanya kalau mau ikut bareng nenek moyang kita belajar, dikasih pelajarannya, dikasih tahu. Ya. Nah, ternyata malaikat ditantang, coba tahu nggak? Ternyata malaikat dengan tutur bahasanya malaikat yang sangat halus banget dengan ucapan qalu subhanaka, Allah Engkau yang maha suci, la ilma lana, tidak ada yang kami ketahui illa kecuali ma'allamtana, yang telah Engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini ada sifat Allah, asmaul husna Allah, yaitu al-alim, al-hakim. Al-alim dan al-hakim. Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha mengetahui. Termasuk apa yang ada di dalam hatinya, di dalam hati kita, ya. Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Makanya terbersit aja itu udah ada, Allah maha tahu, ya. Mudah-mudahan dua ayat ini membuat kita makin mendekat kepada Allah dengan mengetahui silsilah nenek moyang kita dulu. Pertama kali diciptakan, ini baru belum ceritanya nanti ke makhluk Allah yang berikutnya yang akan ditanyakan atau disuruh mengikuti perintah Allah. Malaikat tadi diciptakan malaikat duluan, kemudian diciptakan manusia, malaikat sama iblis sudah ada duluan, ya. Nah, dimintain pendapat, ini pendapatnya seperti ini dengan tutur bahasa yang santun. Nanti di ayat berikutnya akan ketahuan bagaimana pendapatnya iblis ketika diperlihatkan akan disuruh bersujud kepada ciptaan Allah. Ya, baik, mudah-mudahan kita lanjutkan. Alhamdulillah hari ini semuanya untuk hukum tajwid. Nah, hukum tajwidnya lolos semua. Kan makanya hukum tajwidnya benar kan nggak harus hafalin yang begitu sebanyak gitu. Nanti setiap ayat itu diulang, makanya saya penerapannya di ayat supaya nanti setiap ayat ketemu lagi. Nanti setiap ayat ketemu lagi. Lama-lama pasif gitu loh, lama-lama pasif sendiri. Kenapa? Karena terlatih. Ditambah lagi kan setiap hari kita sudah ada voice note yang Bunda sendiri harus jelasin
hukum tajwidnya. Terserah caranya Bunda mau bikin gimana. Saya amazing ketika kemarin Bu Wit ngeliatin hasil skripsinya. Jadi Bu Wit itu nulis, kemudian tahu ini Martobi'i, ini. Jadi Al-Fatihah kemarin satu buku dengan catatan ini Martobi'i, ini. Kemudian diketik, harus diketik, kemudian dijilid tuh. Jadi punya tuh Al-Fatihah penjelasannya ini beserta hukum tajwid. Ini saya kasih sama bunda-bundanya cara belajarnya itu sampai harus ditulis dulu, kemudian nanti dipelajari, kemudian nanti diulang lagi, ya lama-lama insya Allah akan tahu. Dan akhirnya pelajaran tajwid, tajwid itu nggak menakutkan gitu loh, nggak bikin boring, nggak bikin bete. Kan dulu kan ya, males banget sih belajar tajwid, karena apa? Karena nggak hafal, ribet, terus bikin kesel. Tapi alhamdulillah kita pada kesel semuanya. Yang hadir ini aja terus gitu ya. Dan makin ditantang, makin tahu jawabnya terus gitu. Insya Allah, karena kan ayat Al-Quran itu terjadi pengulangan. Maka kita akan ketemu lagi nanti sama mat wajib, mat jaiz, mat tabi'i, itu hampir setiap ayat pasti ada mat tabi'inya. Nanti akan ketemu lagi dengan hukum-hukum tajwid yang lainnya, ya. Oke, kita masuk sekarang, ada jam 2. Kita masuk sekarang ke kajian kita tentang apa sih panggilan Allah, apa aja panggilan Allah kepada kita sebagai manusia dan kepada kita sebagai orang beriman. Udah hafal ayatnya? Belum, apa ya? Memang susah nih kalau untuk dihafal, tapi kalau dia sampaikan bisa deh ya. Oke, lihat dulu. Yang pertama, panggilan Allah kepada manusia itu ada 20 ayat di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama, panggilan Allah kepada manusia, surat apa? Al-Baqarah ayat 21. Apa yang dipanggil Allah kepada manusia? Agar menyembah Allah saja, yaitu surat 2 ayat 21. Siapa manusianya yang disuruh menyembah Allah? Manusia yang beriman, manusia yang kafir, dan manusia yang munafik. Tiga-tiganya tipe manusia ini disuruh untuk menyembah Allah saja. Kenapa orang yang kafir dipanggil? Karena kata Allah, kamu menyembah aku, tapi jangan sekutukan. Kan kafir itu karena dia menyekutukan Allah. Ya, jadi menyembah Allah juga, yang lainnya juga. Makanya Tuhannya jadi banyak. Harusnya yang namanya Tuhan itu la ilaha illallah, nggak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah saja. Jadi orang-orang kafir dipanggil untuk kembali menyembahnya Allah aja. Nah, kenapa orang munafik ikut dipanggil juga untuk menyembah Allah saja? Karena orang-orang munafik berpura-pura dalam penyembahannya. Allah panggil agar dia, yuk kembali kamu, nyembah aku aja, jangan pura-pura. Jangan pura-pura dalam penyembahan kepada Allah. Ya, oke. Jadi ketika manusia ini diperintahkan Allah untuk menyembah Allah saja. Yang benar dalam penyembahannya adalah orang-orang yang beriman. Bagaimana bentuk penyembahan orang-orang yang beriman? Yaitu dengan sholat. Quran surat 20 ayat 14. Apa artinya? Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku.
Jadi bentuk penyembahan orang-orang yang beriman adalah dengan melakukan sholat. Sholatnya karena apa? Karena Allah. Sholatnya untuk apa? Untuk mengingat Allah. Oke. Lanjut. Setelah pembahasan surat 2 ayat 1 ayat 21, dilanjutkan ayat berikutnya surat Al-Baqarah ayat 168. Tentang apa? Makanan yang halal dan baik, agar penyembahan kita kepada Allah, sholatnya kita kepada Allah, Allah terima. Kenapa? Karena tubuh ini bisa kuat karena memakan makanannya yang baik, yang halal. Harus dua ya kriterianya ya, nggak boleh baik aja, nggak boleh halal aja tapi nggak baik ya. Contohnya halal tapi nggak baik gimana? Bunda misalnya lagi sakit ya, tensinya lagi tinggi, tensi gulanya lagi tinggi, Bunda mau minumnya kayaknya manis banget gitu, padahal lagi tinggi. Berarti kan itu nggak baik. Halal teh manisnya halal, tapi kan tidak baik. Maka Allah kasih warningnya dua, halalan thayyiban, halal dan thayyib, ya. Oke, lanjutnya bentuk panggilan Allah kepada manusia, surat An-Nisa ayat 1 tentang apa Bunda? Bertakwa kepada Allah, sesuai namanya Bunda Nisa ya. Mantap ya, panggilannya Allah untuk bertakwa. Takwa itu artinya apa? Patuh, menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang Allah larang. Kenapa harus patuh? Kata Allah, kenapa harus patuh sama Allah? Karena kita berasal dari diri yang satu. Kan Allah udah ciptakan Adam tuh tadi, berasal dari diri yang satu. Dan Allah minta kita untuk saling bersilaturahim. Kemudian apa lagi? Menyebut nama Allah yang agung. Jadi ketika minta sama Allah, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Rahman, sayangi aku, ya Allah ya Razzaq, berilah aku rezeki. Ya Allah ya Ghafur, ampuni semua dosa-dosaku. Ya Allah ya Tawwab, ya Allah terima semua taubatku. Jadi sebelum berdoa kepada Allah, sebutkan nama-nama Allah yang agung, Asmaul Husna. Ya Allah ya Alim, berikan aku ilmu, Engkau yang maha memberi, yang maha menguasai ilmu. Jadi minta ilmunya sama Allah ya. Oke, lanjut. An-Nisa ayat 170 tentang apa? Beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk kepada mana? Kepada siapa diutus? Kepada semua manusia. Untuk siapa? Untuk dicontoh. Karena semua ibadah itu harus lihat contohnya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali satu aja ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, bukan oleh Rasulullah saja, tetapi dicontohkan langsung dari Allah. Ibadah apa? Sholawat. Kan kalau kita sholat, kan kita contohnya Rasulullah, ya kan? Allah kayak ikut sholat. Puasa, contohnya Rasulullah, Allah ikut puasa. Tetapi ketika bersolawat, Allah berikan contohnya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka wahai engkau orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan ucapkan salam dan bersolawatlah kepadanya dan ucapkan salam dengan salam yang benar. Ya, jadi kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah, Allah ikut mencontohkan. Tapi untuk yang lain-lainnya tidak. Yang mencontohkan siapa? Rasul. Makanya Rasul diutus untuk apa sih? Untuk sebagai contoh uswatun hasanah. Ya. Lanjut 174 tentang apa? Beriman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, Al-Quran adalah kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Itu penjelasannya ada di Quran surat 26 ayat 192 sampai 196. Jadi penjelasan tentang apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Jelas ya? Dalam bahasa Arab. Karena Al-Quran itu bahasa Arab, kitanya juga gak bisa bahasa Arab, maka mau gak mau kita harus belajar. Kita harus belajar. Mudah apa susah? Mudah apa enggak belajar bahasa Arab? Ingat jaminan Allah. Ingat jaminan Allah? Ada 4 ayat. Surat 26 ayat 192 sampai 194. Ingat jaminan Allah? Mudah apa susah? Jaminan Allah mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh walaqad dan sungguh yassarna aku mudahkan Qur'ana Al-Quran. Coba, dan sungguh aku mudahkan Al-Quran lidzikri untuk dipelajari, untuk dihafal, untuk diingat. Nah, pernyataan depannya enak banget tuh. Dan sungguh aku mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal bagi siapa muddakir yang mau belajar, bagi siapa yang mau menghafal. Berarti akan mudah kalau mau. Akan mudah kalau mau. Kalau susah itu berarti karena nggak mau. Nah, jadinya susah gitu ya. Karena bilangnya susah, jadi nggak mau. Udah belum balik lagi ke situ tuh, nggak mau karena susah. Susah, jadinya nggak mau. Padahal kuncinya mudah kalau mau. Kalau mau pasti dibikin mudah. Bisa mudah kalau mau. Udah, tuh kasih sugesti dirinya. Mudah kalau aku mau. Kalau aku mau, pasti mudah, gitu. Jadi nggak ada yang bilang susah karena nggak mampu. Udah langsung binten, udah langsung pasang tembok. Susah tahu? Iya susah karena nggak mau mempelajari, karena nggak mau dengerin ayat, karena nggak mau belajar. Ya sudah, apa-apa aja kalau nggak mau, termasuk mau masuk surga nggak? Emang ada Rasul kata sahabat, ada yang nggak mau? Bagi yang masuk surga kan bagi yang mau. Kalau nggak mau ya berarti ngapain dipaksa sampai ke surga? Ya, mudah-mudahan ini
kalimatnya dari surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40 itu adalah surat untuk memotivasi kita ketika Al-Quran itu diturunkan. Allah suruh Al-Quran itu untuk dibaca, dipahami, diamalkan, dan itu semuanya mudah kalau mau. Itu dia. Oke? Mudah itu. Mudah kalau kita mau, maka Allah akan bikin menjadi yang mudah pada kita. Oke? Lanjut. Surat Al-A'raf ayat 158 tentang ittiba. Ngikutin Rasul. Ngikutin Rasul. Kenapa ngikutin Rasul? Karena tadi Rasulullah diutus kepada semua manusia sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi kalau mau nyontoh hafalan Qurannya Rasulullah, yuk contohnya kayak Rasulullah hafal. Kalau mau pengen sholatnya khusyuk, yuk gimana caranya Rasulullah sholatnya khusyuk. Pengen tahu gimana kesehariannya Rasulullah, yuk baca sirah nabawiyah. Ya, pengen tahu bagaimana Rasulullah di rumah tangganya. Rasul mengatakan aku adalah yang paling baik di antara para suami. Tuh, kenapa? Rasul ikut bantu sama pekerjaan, ikut dibantu sama Rasulullah. Ya, tapi bagaimana menjadi seorang pemimpin? Rasul dicontoh. Bagaimana Rasul bisa memimpin perangan terus memimpin negara sampai akhirnya Madinah itu menjadi kota peradaban. Itu semuanya dicontoh. Mulai dari Rasul tidur sampai Rasul nanti tidur lagi, itu sunnah-sunnah yang Rasulullah kita lakukan. Udah dilakukan belum? Belum. Baru sedikit. Karena mau tidur lupa baca doa. Bangun tidur lupa lagi baca doa. Mau kamar mandinya lupa lagi. Katanya mau jadi umatnya Rasulullah, tapi lupa terus. Ini sunnahnya lupa. Ketika minum lupa lagi, pakai tangan kiri. Saking cepet-cepetnya. Jadi semuanya banyak yang dilupa. Padahal jangan lupa. Kalau mau jadi umatnya Rasulullah, yang bareng nanti sama Rasulullah, mau Rasul mau masuk surga nih, kita di belakangnya. Ya ikutin semua sunnah-sunnahnya. Minimal coba warning dirinya. Mau tidur, apa sunnahnya Rasulullah? Bangun tidur, apa sunnahnya Rasulullah? Kemudian ke kamar mandi, habis wudhu, kemudian sholatnya Rasul bagaimana? Sholatnya Rasul gimana? Suratnya Al-Baqarah, Al-Imran, lanjut An-Nisa, baru 1 rakaat. Kita kulhu lagi, kita Faidra, itu aja udah keburu-buru banget. Gimana? Katanya pengen bareng sama Rasulullah. Katanya pengen cinta, kangen gak sama Rasul? Kangen. Pengen gak dicintai Rasul? Pengen. Tapi mau ngikutin sunnah-sunnahnya aja kok gak mau. Kok berat gitu rasanya. Padahal, yuk belajar. Mulai tidur, apa adabnya mau tidur? Miring ke kanan, baca doa. Kemudian baca 3 kul. Ya, terus coba ditambah lagi, coba bisa memaafkan orang lain. Jadi ketika mau tidur, ya Allah, kalau ada yang nyakitin aku sudah maafkan. Kalau ada aku berbuat salah, aku mohon ampun ya Allah. Jadi tidurnya sudah plong, nggak punya rasa sakit hati, gitu ya. Kemudian bangun tidur, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Bangunnya harus dari kanan, jangan langsung kiri gitu. Makanya langsung mati pinggang. Karena itu kan ya apa yang Rasul contohkan itu kan sesuai kesehatan. Ya, yuk pas bangun baca doa. Habis itu baca apa? Kalau mau diikutin lagi di sunnah Rasulullah, Rasul itu baca ayat 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Gak tahu dong? Belum tahu ya. Itu tambah lagi, banyak lagi nih gitu. Iya. Ke kamar mandi, pakai kaki kiri apa kaki kanan? Kaki kiri. Karena buru-buru lupa kaki kanan masuk, tuh salah lagi. Karena kan buru-buru sebenarnya. Jangan. Makanya ketika udah baca doa,
Kemudian melangkah kaki kiri, sebelum melangkah baca doa dulu. Doa mau kamar mandi hafal nggak? Hafalnya doa kamar mandi ganti buat makan lagi. Yang ini, jadi suka salah. Ya, doa ke kamar mandi apa? Allahumma ini bismika, bukan bismika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Terus kalau udah keluar dari kamar mandi, kakinya kanan ke kiri. Nah, bacanya apa? Ghufranaka. Habis wudu, doa wudu apa? Doa wudu, baca lagi. Habis itu lanjut lagi sholat gitu. Itu aja udah, baru bangun tidur aja, dari tidur mau bangun tidur tuh udah banyak tuh. Udah banyak. Tapi istiqomah gitu. Ini hari ini baca, besok enggak. Apalagi besoknya enggak, langsung loncat gitu. Pas itu gini. Termasuk saya juga kadang suka yang paling itu kalau terlambat bangunnya, terlambat bangun, aduh, grupnya belum selesai, aduh, udah ada. Nah, jadi ikut ittiba Rasul. Itu yang surat 7 ayat 158. Yuk, surat 10 kemarin, surat 10 ayat 23, jangan berbuat zalim kepada siapapun termasuk pada diri sendiri, karena kezaliman itu akibatnya akan menimpa kepada diri kita sendiri. Udah banyak ya warningnya ya. Ini harusnya dibikin list. Di list itu maksudnya dibikin listnya apa aja panggilan Allah kepada manusia. 1. Menyembah Allah. 2. Makan makanan yang halal dan baik. 3. Itu. Jadi udah bikin listnya coba. Nomor 1 sampai 5 ini saya selesaiin ya surat yang ini. Besok udah bikin listnya. Bisa? Bisa? Yang kalimat ini aja udah bikin listnya itu. 1. Menyembah Allah dalam Quran surat 2 ayat 21. Yang kedua, makanlah makanan yang halal dan baik surat 2 ayat 1. Jadi Bunda jadi tahu gitu loh, sebagai manusia tahu apa yang diperintahkan, tahu apa yang dilarang. Ini kan yang nomor surat 10 ayat 23 kan dilarang, larangan Allah ya, jangan berbuat zalim. Kalau kamu zalim maka akan menimpa dirimu sendiri. Yang ayat 10 surat 10 ayat 57. Al-Quran itu diturunkan kepada manusia sebagai syifa, obat penyakit dalam dada. Emang punya penyakit dadanya? Punya. Apa aja penyakit dalam dada? Iri, dengki, sombong, ujub. Apalagi? Ria. Apalagi? Sama enggak sama sifat itu? Enggak ada. Pasti enggak ada satupun manusia yang suka itu. Tapi kenapa kok disimpan? Dendam, baper, ngeselin, marah termasuk sifat penyakit dalam dada. Nah itu obatnya adalah Al-Quran. Ya, yuk kita buka sekarang surat 10 ayat surat 10 ayat 103 ya? 104. Surat 10 ayat 104. Ayatnya ya. Surat 10 ayat 104. Sudah ketemu? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk baca silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini. Qul ya Pakai syak,
fi syakkim min dini في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت أن أكون من المؤمنين. Sama-sama kita bacanya ya. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia, in kuntum fi syakkim min dini, sesungguh jika kamu yang kuntum fi syakkim, syakkim itu ragu ya, jika kamu masih dalam keraguan-raguan min dini, di dalam agamaku ya, katakanlah ini oleh Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih ragu tentang agamaku, fala a'budul ladzi ta'buduna min dunillah, maka ketahuilah aku tidak menyembah yang kamu sembah